Tunjangan mewah DPR, ketika kepekaan hanya angka di layar. Rakyat bergulat dengan gaji 3 juta sebulan, menahan lapar, menunda kebutuhan, dan menanggung harga kebutuhan pokok yang meroket. Sementara di gedung megah DPR, setiap anggota menenteng 3 juta sehari. Tunjangan perumahan 50 juta sebulan, ditambah gaji pokok, menjadikan total pendapatan mereka mencapai 100 juta per bulan. Angka ini tak bisa dijangkau nalar rakyat biasa, apalagi hati nurani. Apakah ini realitas atau sandiwara memalukan? Ketika rakyat menghitung receh demi nasi dan obat, para wakilnya menghitung nol di belakang nol. Tanpa malu, tanpa empati, seolah publik hanyalah penonton dari pertunjukan kemewahan yang mencederai akal sehat. Fakta ini benar-benar mencederai hati publik. Bandingkan angka fantastis itu dengan upah minimum provinsi di Yogyakarta yang hanya 1,6 juta. Bagi masyarakat, 3 juta itu gaji sebulan. Sementara anggota dewan bisa dapat 3 juta sehari. Jadi ini betul-betul mencederai hati publik. Lebih dari sekadar mencederai, ini adalah bukti ketidakpekaan yang memalukan. Jarak moral yang semakin melebar antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Ironi kian tajam ketika fakta menyebut fasilitas rumah dinas di Pasar Minggu yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terbengkalai akibat dugaan korupsi anggaran renovasi. Jika rumah dinas itu masih layak pakai, mengapa harus mengalokasikan dana fantastis untuk sewa rumah? Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar beralasan bahwa renovasi seluruh RJA lebih mahal dibanding memberikan tunjangan. Namun apakah efisiensi harus mengorbankan moral dan logika keadilan? Publik menilai ini sebagai penghitungan dingin tanpa rasa kemanusiaan. Fakta bahwa sebagian rumah rusak tidak bisa menjadi dalih membenarkan pengeluaran 50 juta per anggota per bulan. Apalagi DPR selama ini jarang menunjukkan capaian kinerja nyata. Alih-alih menampilkan prestasi, muncul klaim tunjangan rumah dengan angka fantastis yang bikin kepala pusing. Filsuf Prancis Montesquieu pernah mengingatkan, ketika kekuasaan itu terpisah dari akal dan moral, rakyatlah yang menderita. Nelson Mandela menegaskan, "Overcoming poverty is not a gesture of charity, it is an act of justice." Sementara itu Aristoteles menulis, pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan segelintir elit. Kutipan Voltaire pun relevan. Pemerintah yang tidak menepati janji kepada rakyatnya adalah tirani terselubung. Ketika DPR menempatkan kepentingan administratif di atas keadilan sosial, rakyat tidak bisa diam. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana wakilnya memilih angka fantastis daripada rasa empati. Bagaimana tunjangan 50 juta menjadi simbol ketidakadilan yang menampar akal sehat. Bahkan Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, "The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members." Klarifikasi pimpinan DPR bahwa tunjangan ini bukan kenaikan gaji tapi kompensasi terdengar hampa. Rakyat tidak butuh eufemisme administratif. Mereka butuh keadilan dan empati dari wakilnya sendiri. DPR seakan menegaskan satu hal. Kepedulian terhadap rakyat hanyalah formalitas, sementara kenyataan rakyat adalah beban yang tak pernah mereka rasakan. DPR, dengarlah suara rakyat. Tunjangan 50 juta bukan sekadar angka. Itu simbol jarak yang kian melebar. Simbol ketidakadilan yang menampar rakyat. Jangan biarkan gedung megah Senayan menjadi ruang yang menertawakan rakyatnya sendiri. Apakah wakil rakyat hadir untuk rakyat? Atau hanya untuk memperkaya diri dalam ketimpangan yang nyata? Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan terkikis, dan kemarahan rakyat tidak akan lagi bisa dibungkam dengan kata kompensasi atau efisiensi. Rakyat menuntut akal sehat, tanggung jawab moral, dan sikap nyata dari DPR. Sampai kapan DPR? Anda akan tetap menertawakan rakyat di belakang angka fantastis.